Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari tim IT dan tim evaluasi dan rangka mendukung aksi perubahan tentang pembuatan aplikasi Siparasut untuk pelayanan pengesahan set plan. Minggu ini kita sudah masuk ke minggu ketiga ya berarti ya. Minggu ketiga, gimana kalau sesuai jadwal kita minggu ketiga kita sudah ada targetnya terbentuknya draft rancangan aplikasi informasi data. Aduh, ini tulisannya ke olahraga. Aplikasi Siparasut, aplikasi belum dirubah ini berarti. Aplikasi Siparasut. Tadi sudah ada progres harusnya ya. Nah, untuk mengetahui progres mengenai aplikasi Siparasut ini, kami dari tim efektif mohon untuk penjelasan dari teman-teman kita di tim IT untuk bisa menjelaskan progres sampai dengan hari ini. Mungkin dari Pak Hedi atau Mas Yanto yang akan bisa menyampaikan, monggo silakan. Terima kasih untuk yang akan menjelaskannya itu Pak Hedi yang sebagai programmernya. Makanya rancangannya sudah diserahkan. Ya, oke ya. Mas Hedi mungkin bisa jelaskan walaupun tidak membawa bukti itu ya, bukti rancangan karena memang kita hari ini kita agak mendadak karena memang saya lupa kemarin tidak menginformasikan ke Mas Hedi bahwa saya targetnya setiap Rabu ya, setiap Rabu kita harapkan seperti ini, meskipun kalau setiap Rabu ya berarti jadwal seragam kita sama terus ya. Cuman supaya diketahui, tapi sebenarnya supaya diketahui jarak progresnya sama gitu loh, jarak harinya. Tapi memang tadi saran dari Mas Heri bagus juga, mungkin tidak hanya Rabu, mungkin Rabu atau Kamis atau mungkin Jumat gitu supaya ada variasi pakaiannya. Jadi videonya tidak monoton dengan pakaian putih terus ya benar. Dikira Anda sekali benar. Meskipun yang nggak itu berbeda ya Mas. Itu tempat duduknya beda. Tempat duduk juga beda ya. Monggo silakan Mas Heri sampaikan perkembangannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini sebagai tim IT akan menyampaikan progres perkembangan pengembangan sistem Siparasut. Ini berarti ini minggu tiga ya. Ini masuk minggu ketiga awal sih sebetulnya. Ya, untuk progres kemarin karena kita tarik data jadi kita nggak bawa tampilannya. Untuk progresnya kita sudah sampai ke desain ya. Iya, desain tampilan sampai form, terus penyiapan framework dan struktur database-nya. Jadi sudah desain database, database sudah ya sekitar 50%-an lah. 50% masuk ya. Terus user interface, interface itu kita lihat baru 50% gitu. Ya, jadi kemudian untuk proses bisnis kemarin sudah disampaikan, jadi tinggal ke pengaplikasian ke aplikasinya. Untuk mungkin kita sampaikan apa nih Pak? Minggu depan ya. Minggu depan karena kita targetnya kalau kita lihat di minggu depan ya, kita sudah ada draft hasil. Kemudian kita akan melaporkan kepada coach dalam hari ini, mentor dulu ya, mentor di minggu keempat itu juga nanti kita sampaikan ke mentor kepala dinas apakah nanti hasilnya itu sudah sesuai dengan yang beliau harapkan atau yang kita harapkan juga. Nanti kalau sudah oke, nanti kita mempersiapkan aplikasi. Dalam hal ini nanti dari tim IT mempersiapkan buku petunjuknya dulu sebelum sosialisasi. Sudah minta posting ke Kominfo? Posting saya belum. Nanti saya segera biar langsung diupload. Biar ya, karena supaya dibuatkan subdomain ya Mas ya. Iya, subdomain nanti. Saya minggu ini
targetnya minggu ini saya mengkoordinasikan dengan Mas Adi insya Allah untuk subdomain aplikasi si Parasut ini. Masuk di inovasi soal. Iya betul, iya. Oh, minta dipaparkan nanti. Iya, karena tadi di rapatnya Bu Win ya tadi ya, dia dijelaskan juga. Iya. Saya emang yang ngomong saya. Iya. Bu tapi ini belum apa-apa. Nggak apa-apa nanti. Kapan ada rapat lagi? Belum tahu ya. Belum tahu, Ya, tapi nanti kan kita ada jelaskan aja. kemungkinan Kapan? di luar kota apa? Di luar kota. Oh, iya. Boleh. Nanti kita bisa jelaskan. Ada kemungkinan. Nanti kita tim IT ikut semua. Nanti kita ikut lombanya juga nih. Kan di tiap kota kan ada lomba ya. Nanti aplikasi si Parasut ikutkan di lomba antar OPD itu kan juga. Namun cuman memang harus diaplikasikan, syaratnya kalau mau ikut lomba kan sudah diaplikasikan secara 1 tahun. Ya Mas Iri ya? Iya. Kita depan. Minimal. Iya, paling nggak 1 tahun depan. Kalau buat lomba 1 tahun. 1 tahun sudah diaplikasikan. Jadi udah diuji coba berjalan melayani pelayanan publik selama 1 tahun baru bisa ikut lomba. Seperti kemarin saya ikut lomba yang Rusunawa itu, Rusunawa kan sudah diaplikasikan. Walaupun bukan aplikasi itu, tapi itu kan juga suatu terobosan sebetulnya, terobosan dari kepala dinas menghadirkan Rusunawa prototype, karena itu satu-satunya prototype Rusunawa yang ada di Asia Tenggara. Jadi pemerintah Indonesia dikerjasamakan dengan Jepang mau membuat standar bantuan Rusunawa untuk daerah Asia Tenggara, ngambil penelitiannya di Kota Tegal. Karena Kota Tegal satu-satunya mau menyediakan lahan untuk pembuatan rumah prototipe itu. Karena memang lahan kan tidak murah ya, tidak murah. Tapi sementara Kota Tegal bersedia menyediakan lahannya. Sehingga itu yang menjadi terobosan atau inovasi sebetulnya. Kembali ke sini aplikasi si Parasut. Jadi terima kasih Mas Heri sudah menyampaikan progresnya. Jadi intinya sudah paling tidak sudah 50% ya Mas Heri ya, pembuatan aplikasi si Parasutnya ya sudah 50%. Mudah-mudahan minggu depan sudah 100% karena memang kita juga baru masuk di minggu kedua, terus minggu ketiga sudah masuk 50%. Jadi mudah-mudahan seminggu lagi 50% lagi jadi 100%, dan mulai minggu keempat dan minggu kelimanya kita mau arahnya ke sosialisasi, dan sebelum sosialisasi kita harus sudah membuat buku petunjuknya, karena sosialisasi nanti kan kita mensosialisasikan kepada stakeholder terkait, dalam hal ini OPD terkait yang memverifikasi si Parasut dan klien yang kita layani. Jadi paling tidak kita mengundang para developer maupun calon developer yang kemungkinan akan menginvestasikan perumahan baru di Kota Tegal. Karena kalau pelayanan pengesahan satdan biasanya pengesahan perumahan baru atau pengembangan dari perumahan lama ya Pak ya. Pengembangan perumahan lama yang mengembangkan areal perumahannya, sehingga perlu dibuatkan site plan baru, dan itu memerlukan pengesahan melalui aplikasi si Parasut ini. Mungkin ada masukan dari teman-teman tim evaluasi, mungkin dari kasih perumahan, menurut Mbak kita masukannya ya. Apa ya? Belum ya. Dari Pak Norman nanti, karena kita juga melayani pengesahan PSU, jadi penyerahan PSU kita juga nanti pengembangannya, meskipun nanti setelah 6 bulan, setelah aplikasi ini berjalan 6 bulan, kita tambah feature satu lagi, pengesahan pelayanan penyerahan PSU. Iya. Sebagaimana yang sudah diarahkan oleh KPK ya. Jadi nanti meskipun pembuatan tadi
sertifikat PSU-nya di awal ya menjadi syarat pengesahan PSU. Tapi nanti penyerahannya kan setelah PSU dibuat. Jadi setelah paling tidak 80% perumahan jadi ya, itu bisa mulai diserahkan. Dan nanti pengelolaannya tergantung apakah mau dikelola oleh Pemkot atau sepenuhnya oleh Pemkot atau dikelola oleh pengembang itu sendiri, seperti hanya perumahan-perumahan yang besar seperti Citraland ya, karena mereka juga memang mengoperasikan pelayanan PSU-nya sendiri. Itu bisa dikerjasamakan melalui perjanjian kerjasama melalui pengelolaan PSU. Ada dari Pak Yanto, ada tambahan mungkin? Belum sih Pak, mungkin nunggu dari Prof. Primer ya? saya selesai. Nanti saya lanjut buat aduannya Pak. Iya Pak. Nah, Dari Mas Bambang? ya. Jadi itu. Ini berarti nanti tampilannya minggu depan sudah mulai kelihatan Pak. Tampilan, Gitu. kalau tampilan sebetulnya kalau dari ini sudah bisa dilihat ya. Tampilannya gambarannya seperti apa? Iya. Kemarin kita sudah membuat Nanti blank area. mock-up-nya, iya, Iya. mock-up kemarin copy di mana ya? Ini gambaran umumnya seperti inilah, Pak. Mock-up-nya, gambaran umum mock-up-nya. Jadi ini salah satu contoh untuk data yang sudah masuk ya Mas tadi ya, Iya, Mas. yang sudah disahkan. Terus ini berarti kepala dinas ya, Sebagai kepala dinas. ini sebagai kepala dinas. Tapi kalau kita masuk sebagai, nanti kembali lagi. Kalau masuk sebagai tim, makanya kita sebagai ini pengembang ya, Iya. pengembang ini kan dia bisa melihat bahwa ajuannya namanya punya Brawijaya seperti sudah disetujui. Kalau Geria Mukti berarti masih ditolak, berarti dia harus mengedit kembali ya, Iya. ya Mas ya, Berkasnya Pak. berkasnya mengedit kembali. Terus yang masih di dalam proses verifikasi berarti masih jalan. Kalau yang ditolak berarti nanti ini harus diproses kembali. Kalau kita sebagai verifikator ya. Verifikator di bawah. Oh ini sebagai pengembang, namanya sebagai pengembang ya, dia bisa melihat ini namanya siupnya udah oke, kemudian mana yang masih belum oke, kan nanti bisa kelihatan ini dalam proses berarti belum disetujui ya Mas. Ini kalau sudah disetujui ini semuanya ada sendangnya semua Mbak. Jadi oleh tim verifikasi, kalau KRK berarti oleh PU, AMDAL KPL-nya oleh DLH, sertifikat induk, sertifikat PSU oleh BPN, hasil ukur BPN juga ya. Kalau banjir oleh DPUPR, gambar site plan oleh Disperkin berarti. Terus, nah ini lihat komentar-komentarnya, berarti ini komentar dari masing-masing verifikator ya. Iya. Ini verifikator, ini bisa dilihat oleh pengembang. Jadi apa komentarnya? KRK mungkin berarti KRK-nya masih keliru. Berarti lihat komentarnya seperti apa. Ini bisa dilihat. Diklik Mas, diklik. Iya. Bisa nyambung. Maksudnya ada narasi kosongnya apa maksudnya? Ya nanti ada sebetulnya. Terus screenshotnya. Oh. Itu nanti kalau diklik sebenarnya terhubung, Iya, ada hyperlinknya, iya. Tapi karena ini namanya mockup, contoh, ini iya. sebagai contoh mockup, jadi belum bisa di-play kayaknya. Sudah bisa Screenshot. Contoh ya. Oh sudah ini nih, Iya. kalau dia lihat komentar ya, Iya, lihat komentar. klik komentarnya. Nah, Oh, nah itu. komentarnya seperti ini. Iya. Nomor berkas KRA yang ada Anda ajukan tidak sesuai ya kayak gitu.
Berarti harus Iya, diklik. dimasukkan nomor baru atau belum. Kalau udah benar nanti bisa dikirim ini. Klik kirim. Tapi nanti Berarti otomatis prosesnya conteng ya? belum. Iya. Lengkap otomatis conteng ya? Iya, nanti conteng. Conteng hijau ya? Yang menconteng yang verifikator ya. Verifikatornya, Pak. Dan verifikator harus periksa dulu. Iya. Tidak langsung menconteng. Tetap nanti ada notifikasi via WA untuk masing-masing user, baik itu kepala dinas, verifikator, pengembang. Itu nanti ada notifikasinya. Ada di Notifikasi. PUPNS dulu ya. Nanti kalau itu sama Yang otomatis persyaratan, Pak. Otomatis hijau ya Balik ke kalau sudah persyaratan. lengkap semua kan hijau. Persyaratan. Yang centang-centang tadi, Pak. Ya ini. Nah ini. Yang PUPNS sama itu yang AMDAL UKL UPL itu saya sampai sekarang masih bingung itu antara site plan sama izin lingkungan itu duluan mana. Soalnya kadang kalau di izin lingkungan itu mempersyaratkan site plan. Izin lingkungan mencatatkan satu. Iya, karena di izin lingkungan itu kan harus memperhitungkan timbulan sampah, kebutuhan air, sanitasi dan lain-lain. Berarti kan otomatis site plan-nya harus sudah fix gitu ya. Berarti kan site plan dulu baru izin lingkungan. Kalau selama ini jalan bareng, Pak. Jalan bareng. Ya kita jalan bareng aja. Berarti kalau jalan bareng kan ini syarat AMDAL belum bisa masuk di sini ya. Karena kan pasti belum keluar waktu Iya, mereka masuk. keluarnya pas sampai sudah disahkan baru keluar, Pak. Iya. Iya. Terus sama berarti hilang. Kudune harusnya Ambil. kegiatan usaha ini dalam hal ini kan kegiatan usahanya itu, jadi normatifnya itu kan kegiatan usaha harus didukung dengan dokumen lingkungan. Ya. Berarti kan ini SPPL. karena kegiatan usahanya adalah pembangunan perumahan, berarti yang harus ada itu izin lingkungannya dulu. Izin lingkungan dulu. Iya, izin lingkungan. Karena kalau di normatifnya di undang-undang lingkungan itu semua kegiatan usaha itu harus dilengkapi dengan izin lingkungan. Berarti nanti Izin lingkungan itu bisa AMDAL, bisa UKLPL, bisa SPPL. Berarti nanti ketika masuk ke kita Normatifnya itu seperti itu. izin lingkungan apapun itu harus sudah Sudah ada, Pak. Sudah. selesai. Iya. Ya? Terus sama yang sertifikat PSU, Pak. Sertifikat PSU itu kan sebenarnya setelah setelah set plan disahkan. Setelah Set plan disahkan. Jadi bareng dalam hari ini bareng, karena kemarin dengan kita mengacu kepada pengarahan KPK, kita ajukan bareng. masalahnya ketika mereka mengajukan sertifikat PSU berarti otomatis itu tanah sudah kepecah padahal. Iya, memang harus seperti itu. Tapi kan kita belum tahu set plan-nya sudah sesuai aturan apa belum, Pak. Kan harusnya set plan disahkan dulu baru mereka ngurus pemecahan sertifikat ke BPN dulu. Takutnya ketika mereka ngurus pemecahan PSU datang ke kita ternyata prosentasenya nggak masuk, ternyata jalannya lebarnya kurang, ternyata saluran airnya kurang lebar kayak gitu kan dia harus 2 kali kerja. Makanya kan di situ kan kita fungsinya verifikator di situ sebetulnya. Ya, soalnya nggak bisa, Pak. Jadi PSU jadi syarat untuk pengajuan pengesahan syarat itu susah. Bisa. Itu syaratnya, itu syarat dari KPK loh, Mbak. Iya, bisa tapi itu. itu setelah set plan. Hah? Setelah set plan, Bisa, Pak. tetap bisa. Tetap bisa. Tetap bisa. Bisa. Nggak bisa, Pak. Bisa. Terus keterkaitan UKL AMDAL ya? Iya, soalnya kalau mereka bisa Makanya, pecah otomatis ini kan nanti rapat kan rapat dulu ya kan. Syaratnya itu harus sudah ada set plan kan. Iya. Angel jadi di Susah. sini kan di sini Kayak- padahal umpamanya Kembalikannya ke pasal itu, setiap kegiatan usaha harus ada izin lingkungannya. Izin lingkungan. Ya. Tapi- Kegiatan utama usahanya apa? berarti harus AMDAL dulu atau UKL dulu ya? Ya iya, Apa? iya. Tapi di Untuk sana menuju ke AMDAL harus ada set plan-nya. iya jadi Tapi kan bolak balik Ya makanya kan kita koordinasikan dari Berarti catatan saya dulu ya, Pak. Iya. Yang PSU itu sebenarnya Iya. alurnya itu kan mereka melampirkan sertifikat hidup. Iya, Sertifikat iya. hidup yang utuh belum dipecah. Iya, benar. Nah, ketika sudah disahkan, baru mereka masuk ke BPN untuk pecah. Justru yang kita minta itu seperti itu, Mbak. Nah, itu setelahnya, Pak, bukan
bukan sebelum. Bisa Tapi setelahnya. dan bisa, tetap bisa, karena itu syarat yang didengar dikumpulkan sama KPK. Yang kemarin baru saja, tadi kan sudah dijelaskan Pak Eko. Iya, cuma kan Itu kan sudah ada jawaban dari BPN. Bisa dengan syaratnya ada 3. Kalau 3 ini kita dipenuhi, bisa. BPN sudah menjamin bisa. Sebetulnya Syaratnya ada 3 tadi. gini Mas Adi, sebetulnya KPK atau di sini ya yang diberdaya sebetulnya itu keterkaitan dengan nama sebetulnya, nama peralihan sebetulnya, nama peralihan hak ya. Iya. Dari kalau jadi gini, kalau dari pengembang ya, ini kan masih berupa HGB dulu. Iya. Kalau untuk bangunan. Iya benar. Tapi kalau di sini kan istilahnya bukan lewat HGB tapi langsung dari milik menjadi pakai. Iya. Kan peralihan, masalah Iya peralihan. benar. Tapi proses itu kan pemecahan tetap kok sesuai alur. Iya, soalnya untuk bisa dipecah itu dasarnya site plan itu, Pak. Iya benar, saya tahu iya. Dan nanti site plan mana, jadi dengan adanya site plan itu kan diketahui mana yang bagiannya PSU, Iya, betul. mana yang bagian untuk perumahan. Nah, kan ini kita terus sertifikatnya diajukan paralel, yang diminta itu paralel. Cuma masalahnya kan ini kan site plan baru mau konsultasi, mau dirapatkan, Pak. Posisi baru mau dirapatkan. Jadi kan belum bisa dibagi maju dua ke ya? BPN. Sebetulnya ini kan keterkaitan dua sebetulnya. Keterkaitan antara penyerahan dan satplannya sendiri. Satplan itu kan berarti kan istilahnya apa ya? Berarti pemecahan dari itu menjadi kabling. Ya, kabling. Tetapi itu kan harus dihitung proporsi presentasinya, terutama ETH ini mengamankan ETH ya. Iya. Ya, mengamankan ETH, kemudian lebar jalan, lebar saluran. Iya. Soalnya lebar saluran jangan kurang dari 30 cm. Kalau di bawah 30 cm tidak bisa. Jadi gini loh, kita pola pikirnya karena kita bukan yang mengesahkan sertifikat, kita bisa minta, kita pengennya pokoknya sesuai dengan arahan KPK gitu loh. Padahal pada saat rapat, Kepala BPN sudah menjanjikan bisa. Kemudian kemarin sudah dijawab sama surat, bisa tapi dengan syarat. Yang penting kita memenuhi 3 syarat ini, ya pasti akan bisa keluar baru nanti. Jadi sertifikat untuk site plan-nya ada, sertifikat untuk PSU-nya ada. Kita bisa. Nah, sertifikat syarat PSU-nya apa? Sertifikat induk itu yang milik Induk itu keseluruhan. Iya, keseluruhan yang menjadi dasarnya oleh pengembang. Gini Pak. Dari induk itu kan bisa kelihatan mana PSU, mana enggak gitu. Iya, jadi ketika ada sertifikat induk, berarti sertifikat PSU itu belum ada. Ketika sertifikat PSU sudah terbit, sertifikat induk itu ditarik sama BPN. Iya, itu teorinya seperti itu, tapi nanti dipecah langsung Mbak. Jadi sertifikat induk itu nanti ada 2 sudah. Satu yang masih utuh, kemudian ada 2 yang sudah dipecah, mana yang bagiannya PSU, mana bukan. Tadi kan dengan dijelaskan oleh Pak Eko seperti itu ya. Dan kemudian ini tidak langsung diserahkan, memang sudah atas nama pemerintah kota, tapi masih dipegang oleh rekanan. Dalam ini kita hanya memegang kopiannya saja, kemudian dibuatkan berita acara, tapi nanti diserahkannya pada saat 80% pembangunan jadi. Ininya kita pola pikirnya itu dulu, karena kita adalah yang berkepentingan untuk supaya biar PSU itu tidak lepas. Jadi kita boleh mengarah ke efisiensi. Karena BPN sendiri sudah menyanggupi. Kita kan bukan pengesah sertifikat. Kita justru yang minta supaya sertifikat itu jadi bagaimanapun caranya supaya bisa jadi gitu. Kita pola pikirnya jangan menyerah dulu kayak gitu. Supaya ini maksud saya gini Pak. Jadi jangan pola pikir pesimis dulu Mbak. Kan jadi sertifikat induk yang namanya sertifikat. Iya, saya tahu. Iya. Bisa. Ini Pak, ini ya bisa ya. Iya. Ini sertifikat induk atas nama HGB ya. Terus Bisa. kemudian ada PSU. Iya. Di sini. Wong ketua BPN-nya aja sudah sanggup kok bisa. Iya, sebentar Pak. Saya mau meluruskan namanya sertifikat itu ya. Ketika PSU tahu ini PSU, berarti ini sudah bukan induk lagi. Iya, boleh lah mau dikatakan induk apa bukan, yang penting kan itu terbit dua Ya. sertifikat.
sertifikat yang menjadi dasar yang, tapi kan tetap sertifikat itu tetap ada Mbak. Sertifikat Iya. pemecahan berarti. Iya, terus pemecahan. Jadi tetap sertifikat hidup ada, sertifikat pemecahan ada, sertifikat PSU ada, seperti itu. Berarti ada 3 nanti produknya yang menjadi dasar pengesahan set plan itu. Jadi nanti kan tetap sertifikat hidupnya dicentang, sertifikat PSI-nya ditanda, karena kita tidak mungkin mengesahkan tanpa adanya sertifikat hidup dan sertifikat PSI. Berarti gini Mas Edi, maksudnya Seperti ini itu. ada saling keterkaitan. Iya, makanya nanti Hubungannya kan Iya. pengesahan kita keterkaitan kan Iya. pengesahan setplan. betul iya. Di saat sertifikat PSU belum terproses, berarti urung hijau, Belum bisa kan belum bisa disang. Iya, Iya, otomatis. benar. Jadi nunggu update Bener. dulu. Iya. Iya. Sedangkan di sana mau rapat UKM UPM ambil nunggu setplan. Makanya nanti kita Nah, ini rapat antar fungsinya PD. proper. Pak Erik nanti bisa apa Iya. ya namanya mensinergikan. Betul. mensinergikan. Nanti kita, nah ini gunanya nanti ada rapat antar OPD-nya di situ. Iya. Jadi sinkronisasinya di situ. Jadi Berarti sinkronisasi regulasi namanya. Secara proper. tapi Iya. Ada sinkronisasi regulasi. Karena mana sih yang harus kita dulukan? Karena yang kita dulukan mestinya adalah dasarnya undang-undang lingkungan itu. Oh. Setiap kegiatan usaha. Pen saja. Mm-mm. Mas Edi, ini keterangan Pemda itu saya kira banyak yang meleset. Sebab apa? Kalau disesuaikan dengan sesuai per, Iya. pasti dia merugi banyak. Oh iya. Iya. Merugi. Soalnya saya pernah lihat yang di Cabawan, Iya. dia rendah loh. Mm-mm. Masa sudah keluar pel banjir merugi rendah. Berarti itu Urusannya sebetulnya rendah ke Mas, sungai. mungkin aturannya benar, tapi pelaksanaannya yang tidak benar. Iya. Kalau keluar rekomendasi set plan pel banjirnya tetap pasti benar. Mamanya harus nguruk 70 mamanya, tapi nguruknya kan mungkin hanya Tenang kayak pengembang. Iya. Pasti. Karena boleh Saya nggak berarti. tahu mereka surat keterangan banjir itu dasarnya apa? Kayaknya dasar muka air di saluran apa gimana? Saya juga nggak Kalau tahu. itu ada petanya Mbak, sudah ada petanya. Jadi di seluruh kota itu sudah ada kajian Jadi banjir. harus ada patok Pel banjir, jadi batas tertinggi muka air. pel banjir itu sudah ada kajiannya seluruh kota dilakukan oleh bidang pengairan itu tahun. Artinya Mas, 2000 itu kita berapa ini? monitoring, ibaratnya mas pasti kan perumahan yang disalahkan dari mana sudah atau banjir, isi banjir kan biasanya kan disalahkan. Ini sesuai. Ya. Ya itu mungkin Berarti PU itu usulan. Iya. PU harus mengeluarkan patok Iya. tertinggi, selain leveling ya levelingnya. kan sebenarnya kajian itu juga berjangka waktu ya. Itu Kajian sebagai penanda bahwa ini juga. batas tertinggi atau batas minimal pengurugan batas minimal. Iya betul. Terus tambahan lagi Pak. Iya gimana? Siup sama izin prinsip Terkaitan itu setahu konflik. saya sekarang sudah nggak ada. Digantinya apa Mbak? KKPR atau apa? KKPR itu ya. KKPR ya. PKKPR atau KKPR ya? Pak? KKPR. KKPR dan itu bagian dari OSS. OSS ya. Nah, jadi izin prinsip sekarang bilang kalau siup itu PKKPR itu kan persetujuan keterangan kesesuaian tata ruang apa ya? Iya, pokoknya tata ruang. Tata ruang ya, Itu, mungkin tata ruang ya. tata Tata ruang ya. Sesuai yang Terus PKKPR. iya, Iya. persetujuan PKKPR ya. Sesuai. PKKPR. Terus kemudian Kalau izin prinsip nggak ada ya. Izin lokasi masih ada enggak? izin lokasi itu gantinya PKKPR. PKKPR ya. Izin lokasi. Siup juga Mm-mm. kayaknya sekarang sudah gabung sama yang OSS itu saya kurang paham juga. Terus kemudian untuk ya berarti nanti koordinasi Ya, ya. dengan BP2T apa-apa yang Ya. terus untuk apa ya? Identitas pengembang perlu dimasukkan juga nggak kayak semacam Ada KTP atau ada KTP ada. apa namanya akta KTP. perusahaan Ada. dulu Ada. apa ya Persyaratannya ya. apa-apa yang mau dimasukkan di sini dulu. Iya iya iya. Iya. Berarti nanti kita lengkapi ya berarti ya. Iya. Identitasnya ya Mas. Hmm. Kita cari lagi supaya lebih komplit. Karena memang data semula itu yang dipertanyakan ya memang data yang
dari pengajuan pengesahan site plan sesuai itu loh, yang sesuai alur yang sekarang ada di itu loh. Kan itu yang ditanyakan ini. Saya masih dasarnya itu. IMB perlu orang Mas? Jangan. IMB belum apa-apa. Belum menginjak loh Mas. Belum menginjak loh. Soalnya nanti di PSU Ya orang. di perwali ada Ya. IMB yang dipersyaratkan di Ya, sana. kan kalau sudah kalau penyerahan PSU kan berarti sudah jadi. Otomatis Jangan memang diizinkan. dianggapnya sudah. Iya kan, ini kan dengan penyerahan PSU. Nanti Beda alur kalau IMB. Ada lagi masukannya? Sebentar ya. Pak Ustadz, tambahan. Ya, Kita mau mensyaratkan PSU pemakaman apa enggak? PSU pemakaman. Karena saya lihat di beberapa kota itu sudah mulai mensyaratkan PSU pemakaman loh. Jadi berapa Pak? Ini- Jadi gini, salah pemahaman. benar, Iya. tak jelaskan. Jadi pemerintah kota kalau di beberapa kota itu punya perencanaan perluasan makam. Namanya kita punya lahan mau membuat makam terpadu TPU skala kota di Cekarat namanya seluas 5 hektar. Nah, perumahan-perumahan yang ada sekarang itu harus mengalokasikan dengan membeli tanah itu, Sudah menyumbang ya. Menyumbang untuk membeli lahan ya. Iya betul, sekian persen. Jadi tergantung unitnya, mamanya unitnya ada 100, berarti butuh berapa luas. Nah itu seluas itu yang harus disediakan di area pengembangan milik pemerintah kota. Dia membayar seperti itu, sejumlah itu untuk menyediakan lahan. Caranya seperti itu Pak Ustadz. Ya itu berarti nanti bisa jadi kajian ini kan mau kajian ini kebutuhan makam ya. Soalnya kalau yang apa ya kita lihat di soalnya kita lihat di ini. Tapi sebetulnya memang harus itu adalah kewajiban pengembang juga soalnya salah satu PSU adalah pemakaman. Harus dilihat di Perdeni belum memunculkan Perdeni dan Perwale Belum memunculkan PSU belum fasum untuk pemakaman. soalnya iya. dilihat dari apa ya merujuk ke aturan yang lebih atas. Iya. Permen Perak dulu kan namanya Permen Perak, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat. Itu persyaratan untuk membuat pemakaman itu adalah dengan luasan perumahan yang berapa hektar itu 125.000 atau berapa. Jadi artinya untuk kriteria kota Tegal ini kecil-kecil, paling dulu Citraland kan paling berapa? Makanya kan tadi saya jadi alokasinya berapa unit, nanti Iya. dia harus ambil berapa luas, seluas itu pada aja. Perwale Iya. PSU dan Perdeni. Jadi dilengkapi di situ ya, dilengkapi di situ dulu ya. Perda Perwal PSU nggak ada makan nggak Pak? Nggak ada. Pemakaman ada, cuma kan belum mengakomodir sampai ke. Soalnya kalau masih mengacu pada itu, berarti itu harus ada perubahan ya, perubahan perda dulu ya, perda Perwal dulu ya. Paling mengatur ke sekolahan TK syaratnya sekian unit baru ada TK, kok sekian unit Paling baru tempat ada ibadah SD. kan ya? Tempat ibadah saja itu kan bentuknya tidak yang besar gitu. Ada di Perwale ada rinciannya. Jadi belum. mengajukan perubahan. Soalnya dulu saya masih ingat waktu pembahasan perda Perwale itu kalau ibaratnya tadi membeli ya, berarti kan harus ada tim, itu harus muncul tim appraisal ya, tim penilai yang kan sistemnya pembelian nanti akan timbul apa ya mungkin ya masalah judi ya kan. Dulu aja masalah sanksi dibahas, masalah sanksi itu kan pelanggaran harus membayar 50 juta. Ya kan ada. Itu dulunya sempat Sanksi apa ya? sanksi pelanggaran keluar dari site plan, keluar dari itu kan ada. Tapi saya kira ya. Ya itu kan harus ada apa ya? Tapi di perda sekarang ini Harus ada petunjuk berarti keputusan wali kota ya berarti. Jadi di perdanya belum kan?
sekarang nggak muncul. Iya, Sanksi nggak ada. Sanksi itu paling sanksi administrasi berupa teguran, terus kemudian mungkin blacklist. Akhirnya kita nggak punya giginya di situ ya, karena nggak ada sanksi. Akhirnya pembuatan perumahan tidak sesuai site plan pun berjalan dengan enaknya. Dulu kan dari bagian hukum kan apa ya kan hadir terus dalam pembahasan. Intinya kan merujuk ke pusat, dari pusat sampai ke daerah. Jadi istilahnya sudah ada nomenklatur. Soalnya ada pembahasan perda kaitannya dengan si pemberi kepentingan. Iya, Pak. Oh iya. Punya kepentingan. Kalau diambilkan itu Pak, roti yang di pembahasan perda di belakang kursi saya itu ada tas hitam itu. Perda itu yang isu draft tuh OPD Mas. Iya, cuma anaknya dibahas yang ini. Masa OPD gak punya muka sama sekali, semua didikte ya mungkin lah. Dibahas dewan yuk. Jelas jadi saham. Iya Pak. Tapi bahas seperti itu lama loh ya, sampai Biro Hukum Kemendagri, Biro Hukum lama. Dele-dele lah ya. Perwal aja sekarang kan Pak. Itu ya. Sampai ke gubernur. iya sampai Biro Hukum Seda itu bagian Biro Hukumnya lama. Foto aku perwal MPL tiba rampung. Lumpur membangun pada channel DPR tapi orang disasan. Jadi ini kita stasiunnya kasih dulu ya ke persyaratannya yang pokoknya yang sesuai dengan yang sekarang ada aja Mbak ya, berarti ya kayak PKKPR berarti siup nanti dihilangi ya, harus izin prinsip dapat tapi nanti. Dulu seperti ini Mas Erik, saya mau buat cari literatur tentang makam dulu. Saya pernah lihat memang ada 2% itu untuk alokasi pemakaman dengan membeli. Cuma ya itu kan 2% itu kan berarti pembelian ya, berarti dulu sempat kayak gitu dibahas. Berarti kita menerima uang nanti kan dibelikan di mana. Kok timbul ini kerawanan berarti kita terima uang pokoknya 100 juta ya. Itu yang namanya kerawanan. Konflik. Uang itu untuk membeli lahan. Iya. Lah nanti Mas Erik timbul lagi, loh saya yang membeli lahan itu lahannya aduh, mana perumahannya rada penting, lahannya nang kali gas aduh sing di toko. Ya, tergantung TPUT-nya di mana. Ya itu. TPUT-nya jadi makanya TPU sudah dibebaskan yang perumahan sentral tapi nang kaya dulungan Martoloyo. Yang namanya TPUT kan terpadu dalam satu kue, dalam satu kota. Satu-satu ya Mbak? Dibagi satu-satu Mbak? Adanya ini, tapi minumnya nggak ada ya? Meja ada parus. Pokoknya. Sementara berarti progresnya intinya baru 50%, nanti data-data lain yang perlu direvisi nanti akan saya sampaikan ya Mas Heri ya, menyusul kemudian apa yang harus dibuat dulu supaya nanti begitu ini jadi buku panduan sudah siap gitu loh Mas ya, mungkin bisa dicicil apa dulu gitu ya Mas ya, mungkin saya minta tolong Pak Yanto untuk bisa mempersiapkan buku panduannya gitu ya. Sementara itu dulu mungkin yang perlu kita itu bawahnya lagi apa ya Pak? Yang mana? Ini halaman bawahnya. Bawahnya ini proses saja proses. Iya. Jadi ini persyaratan ya yang sudah diverifikasi. Kalau ini contoh persyaratan yang belum komplit, yang belum terverifikasi, tampilannya seperti ini. Terus di bawahnya lagi mungkin apa yang sudah atau belum ini. Nah, ini yang mungkin yang sudah. Ini yang sudah komplit. Masukan bisa deh untuk dalam proses. Ya. Punya margin. Margin nanti bisa jadikan salah satu pilot project ya. Nanti kita proses
seolah-olah kita proses seperti ini, walaupun sudah ada, termasuk nanti dijadikan. Cuma penyerahan PSU-nya Citraland nanti bisa disebut seperti ini juga. Jadi nanti kita bisa coba. cuma sertifikat PSU ini kan belum ada. Iya, nggak masalah. Nanti kan berarti kan kok keluarnya belum kayak gitu. Apa Pak? Iya. Dicoba. Nanti tampilannya seperti apa? Iya. Gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, atas bantuannya. Nanti insya Allah minggu depan kita kalau lagi mudah-mudahan sudah bisa 100% ya. Mas Diri, Mas Yanto, dan teman-temannya. Kita akhiri dengan alhamdulillah, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kita akhiri bila